Selamat datang di Open Obrolan Penting. Ya, sebelum kita mulai, ayo aku mau perkenalkan nama gua dulu. Nama gua Amanda Kurniawan. Nama lu siapa? Perkenalin, nama gua Andrew William. Halo semua, perkenalkan nama gue Kim Harani. Nah, Andrew, Kay, hari ini kita kedatangan tamu loh. Tamunya keren banget. Keren banget kan? Siapa tuh? Oh iya, gua kenalin dulu ya. Jalan-jalan ke Toraja. Cakep. Tak lupa aku ke Bengkulu. Asik. Tanpa menunggu lebih lama, kita perkenalin Pak Pangulu. Halo Pak. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, bagaimana dengan kalian? Baik Pak. Pak. Baik. Nah, Andrew, Kay, Pak Pangulu, coba lihat nih ke kiri kita. Terus lihat coba ke kanan kita. Ada apaan sih nih? Kok ramai banget sih? Warna-warni lagi, aduh mata gue sakit nih. Kenapa sih ini? Wah, coba kita lihat tanggal hari ini deh. Nggak kerasa ya udah di penghujung tahun 2020 nih. Udah tanggal 18 Desember. Seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Oh iya, bener banget nih Natal ya. Ngomong-ngomong Natal, gue mau nanya dong. Kalian ini biasa kalau di rumah atau di keluarga besar, tradisi Natal tiap tahunnya ngapain aja sih? Kalau gue ya, ke keluarga kecil gue sih pastinya kita akan ibadah dulu. Biasanya itu ada tanggal 24 sama tanggal 25 Natal. Terus kalau tahun lalu kita tuh suka ngumpul-ngumpul. Terus ngumpulnya gak cuma sekali. Kadang kan keluarga besar tuh ada beberapa. Jadi makan-makannya banyak lah. Terus kadang juga ada kegiatan tuker kado gitu-gitu. Seneng sih bisa kumpul sama keluarga. Kalau kalian gimana? Kalau gue sih ya paling cuman ke gereja. Terus pulang. Kayak keluarga lu seru juga ya. Yoi dong. Boleh adopsi gue gak? Cepet, ayo cepet. Iya. Kalau lu gimana Drew? Kalau gua biasa tuh kalau menjelang Natal ini kita akan kumpul-kumpul. Biasa di hari Sabtu atau hari Minggunya kumpul keluarga besar. Mungkin hari Sabtu di keluarga dari papa, hari Minggu keluarga dari mama. Nanti kita akan ya kumpul-kumpul tahunan gitulah. Kita ngobrol-ngobrol, main-main bersama. Terus juga ketemu sama saudara-saudara yang mungkin udah lama gak ketemu. Kalau Papa Ngelu sendiri biasa gimana kalau Natal? Kalau biasanya sebelum pandemik seperti sekarang ini ya, itu keluarga besar kita kumpul. Biasanya yang perempuan-perempuan itu sudah sibuk tuh buatin kue ya, buatin makanan supaya Natal itu juga jadi meriah, ajang kita berkumpul, bersilaturahmi satu dengan yang lain begitu. Nah, biasanya kalau di keluarga saya itu sudah dimulai tuh dari tanggal 24. Jadi jam 12 malam itu kita nanti akan ada ibadah. Nah, dari gereja biasanya sudah siapkan itu ada tata ibadah yang kita akan ikuti rundown-nya. Bahkan renungan firman Tuhannya juga sudah ada di sana, begitu. Nah, kemudian tanggal 25 kita ibadah bareng ya di ibadah pagi bersama dengan keluarga. Nah, dalam momen Natal itu saya banyak temukan tuh Kristen kapal selam. Oh itu iya. banyak muncul. Ya, datangnya Ini cuma nih. Natal apa? Ini nih. Datangnya cuma Natal. Ya sebenarnya ada 3 sih. Natal, Tahun Baru, Paskah. Iya. Jadi mereka pada muncul tuh di sana. Biasanya kursi kalau gereja suka kosong, giliran Natal penuh semua. penuh sampai banget. tenda di depan. Gitu. Iya. Nah, bener kata Pak Pangulu tadi kan. Tahun lalu itu kayaknya kesannya rame banget, tapi tahun ini tentu ada pandemi kan. Jadi kita semua tentunya ya mau nggak mau rayain Natal kita di rumah. Iya. Nah, kalau gue sendiri sih kayaknya paling cuman ketemu di Zoom, ngobrol bentar, doain sesama, gitu-gitu kayaknya datar banget. Kalau kalian kira-kira masa pandemi gini gimana rayainnya? Kalau gue sih kayaknya sama deh guys. Ke gereja online tapi ke gereja iya online gitu iya. Kalian seru-seru ya? Kok gue jadi iri gitu ya? Aduh, kalau lu gimana Drew? Sebenarnya sih kayak gue belum kepikiran deh ya mau ngapain untuk di minggu depan ini nih. Tapi mungkin ya paling kita masak-masak, mungkin bakar-bakar ayam, bakar-bakar daging di rumah untuk menjelang Natal ini. Dan bersama tentunya keluarga kecil karena kita nggak bisa juga kumpul keluarga besar karena di masa pandemi ini. Kalau Pak Pangulu sendiri apa udah ada perencanaan gitu? Kalau dari beberapa gereja begitu ya, itu kan sudah ada buka tuh ibadah ya, jadi kita bisa hadir begitu ya. Tetapi mungkin saya dengan keluarga itu memilih untuk beribadah secara online begitu, karena kita tidak tahu ya situasi pandemik seperti sekarang ya, kita kiri kanan saja satu dengan yang lain belum tahu nih. Ya ada yang OTG begitu kan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya mematuhi anjuran pemerintah ya, untuk kita bisa sama-sama ibadah di rumah begitu. Yang penting sih ikutin protokol ya tentunya kemanapun itu. Oh ya pasti, iya pasti. Nah guys, kalau misalnya kayak pandemi gini, menurut kalian nih ya,
rasa gak sih kalau rasa Natal tuh kurang gitu loh? Menurut aku sih pastinya ya, apalagi suasana itu yang udah, yang dulu kayaknya ke gereja kadang hujan juga, rasanya tuh kayak Natal banget deh. Terus lihat kanan kiri banyak lampu, banyak hiasan, itu rasanya seneng gitu, berasa kayak anak kecil gitu kan. Iya bener. Tapi lama-lama juga kayak kehilangan gitu rasa makna Natal, apalagi sekarang kan di rumah doang. Kalau kalian ngerasa kehilangan makna Natal gitu gak sih? Kalau gue sih ya kayaknya sama aja, karena kan gue ke gereja, tapi sekarang gerejanya online gitu. Kalau lu gimana? Kalau buat gue ya pastinya ada kekurangannya lah ya. Dulu tahun-tahun sebelumnya kita bisa kumpul keluarga besar, bisa saling cengkrama satu dengan lain, bahkan bisa ketemu bareng teman-teman. Tahun ini mungkin dibatasi oleh jarak, paling kita bisa ketemunya lewat telepon atau cuman ya berkumpulnya dengan keluarga kecil aja gitu. Jadi mungkin ada gitu yang berubah dari suasana Natal tahun lalu dengan tahun ini. Cuman ya itu dia, apa sih makna Natal buat kita, itu yang paling penting. Nah menurut aku ya, makna Natal itu makin lama tuh makin geser gitu, udah gitu makin sekuler juga, gak harus Kristen buat merayakan Natal gitu. Iya, mau ke benar. mall ada Christmas sale, terus banyak lah event-event yang bukan tentang kekristenan lagi gitu. Iya. Nah terus tentunya juga buat kita yang Kristen ya, diulang-ulang mulu ceritanya, mau dari TK dulu nontonnya, dari boneka-bonekaan, terus habis itu ada role play Christmas, lama-lama ibadah, itu kayak ya elah sama-sama semua. Jadi kadang tuh ngerasa kayak Natal tuh apa sih? Ngapain sih itu 2000 tahun yang lalu ngapain sih gitu gak sih? Apalagi kayak juga kuis-kuisnya. Siapa orang Majus? Ada 3, emas, kemenyan apa? Mur, ya udah tahu kan, kayak udah mendarah daging gitu. Iya. Kalau menurut Papang lu gimana kita harus memandang tradisi Natal yang ada? Sebelum berbicara mengenai tradisi Natal ya, mungkin saya mau ingatkan setiap kita di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika kita merayakan Natal itu jangan sampai di dalam kehidupan kita hanya terbawa kepada suasana. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa disebut orang-orang Kristen baper loh. Perasaan, gitu kan? Nah, hati-hati dengan suasana. Ya. Kadang mungkin karena dari kecil ya, kalau saya dulu dari masa kecil di dalam melaksanakan tradisi Natal itu saya senang banget ya. Natal itu yang penting ada maknanya. Ya, apa itu maknanya? Makanan Natal. Yes, makanan. Let's go. Jadi bisa ngantri tuh. Ya. Jadi udah ngantri dari pintu, biasa sekolah minggu, ngantri keluar, nanti masuk lewat pintu belakang untuk dapat 2 kantong. Ya, 2 kantong. Nah, itu sudah dari kecil hati-hati dengan yang seperti itu ya. Nah, di dalam kita merayakan Natal yang paling penting ya untuk kita ingat bagaimana, saya suka pakai istilah yang digunakan oleh Karl Barth begitu ya. Nah, ini satu teolog besar, dia bilang begini, harus ada yang namanya momentum prima ya. Teoritis. Gimana tuh Pak maksudnya? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Waktu kita merenungkan tentang makna Natal itu bagi saya apa sih sebenarnya? Begitu kita memikirkan kembali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat nggak Yohanes 3 ayat 16? Ingat. Saya hafal. Asik. Saya hafal nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Keren kan? Keren. Pasti sekolah minggunya rajin ya dulu ya. Oh iya, nggak pernah bolong. Banyak hafalan yang wajib dihafal. Iya. Bener-bener. Nah, jadi kalau kita ingat kepada ayat itu, kita ingat kepada apa yang telah Allah kerjakan bagi kita manusia yang berdosa. Ya, bagaimana Allah memberikan putra tunggalnya untuk setiap kita. Nah, saya ingat lagi tuh apa yang seorang teolog yang bernama C.S. Lewis yaitu pernah bilang begini, Tuhan ya, maksudnya anak Allah menjadi manusia supaya kita manusia itu dapat menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah, ini sesuatu hadiah yang terbesar nih, yang tidak layak kamu terima, sekarang kamu menerima. Nah, itu makna Natal yang kita harus pikirkan kembali. Sering sekali di dalam kita merayakan Natal dengan pernak-pernik lampu yang ada, dengan sale tadi kata si Kay begitu ya. Kemudian bagaimana saya pernah menemukan ada orang yang berbeda keyakinan begitu,
ketika dengar lagu Joy to the World diputar di satu pusat perbelanjaan bisa goyang begitu ya. Nah sebenarnya apa sih makna Natal begitu ya? Mungkin ketika dengar lagu yang enak mereka bernyanyi tapi nggak tahu apa maknanya. Nah seperti itu sih. Nah tapi tadi kan Pak Pangulu singgung tentang jangan mempatokkan Natal ini dalam suasana kan. Tapi suasana ini juga sebenarnya ya bagian dari tradisi Pak. Ada yang kalau dari Western mungkin ya pakai lampu-lampu, terus banyak dekorasi. Sebenarnya salah nggak sih kalau misalkan kita merayakan Natal ini dengan suasana yang menyenangkan, dengan suasana yang heboh, dengan suasana yang membuat kita benar-benar sadar ini tuh Natal, itu salah nggak Pak? Ketika berbicara mengenai suasana Natal, ya boleh-boleh saja bagi saya untuk kita merayakan Natal dengan suasana yang meriah, dengan suasana yang sukacita. Yes, ya, boleh makan-makan berarti. Bagaimana keluarga bisa saling berkumpul satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai ya kita kehilangan makna di dalamnya. Hingar-bingar daripada tradisi itu justru membuat kita melupakan esensi yang sesungguhnya daripada Natal itu. Apalagi hari-hari ini kalau Natal ya ada Santa Claus ya. Kalau Natal tidak ada pohon Natal tidak afdol ya. Nah, harus ada pernak-pernik lampu ya seperti yang kita lihat sekarang ini begitu ya. Di mana sih ya rumah yang jarang ada pohon Natalnya? Minimal yang kecil pasti ada begitu. Nah, itu sesuatu yang hadir begitu. Nah, harus hati-hati dengan yang seperti itu. Iya. Ya. Saya tidak menentang tradisi ya, karena bagi saya tradisi itu hasil cipta rasa karsa manusia yang Allah sudah berikan akal budi untuk manusia ini bisa create begitu. Nah tapi ya Pak, ngomongin tentang pohon Natal, kado-kado dan Santa Claus, yang aku perhatiin di zaman sekarang ini, zaman dimana teknologi sudah sangat berkembang, kalau kita cari di Google kata Christmas, yang muncul pertama kali itu yaitu pohon-pohon Natal, terus juga dekorasi-dekorasi Natal dan kado-kado Natal. Jarang sekali atau sulit sekali untuk kita akhirnya bisa melihat bahwa Natal itu Kristus atau Natal itu kelahiran Kristus. Bahkan website dari Christmas.com aja itu menunjukkan sel-sel yang ada, bukan menunjukkan bahwa wah Christmas ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga makin kesini kita tuh jarang ngucapin Merry Christmas, tapi lebih sering Happy Holidays, mungkin karena tidak mau didengar terlalu kekristenan gitu. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya begini ya, di dalam kehidupan kita ya, coba tanya ya dalam kehidupan kalian pada masa kecil, kalau dibilang bergeser, dari saya kecil itu saya sudah dihadirkan Natal yang seperti itu. Ya bahkan dunia menawarkan segala kegemerlapannya ya bagi kita. Nah, bahkan waktu kecil pun Natal adalah kesempatan untuk kamu memiliki baju baru, sepatu baru, makanan baru, makanan, yes, let's go. Kayaknya Manda lapar ini. Selalu baru kan makanan? Oh iya jelas. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, yang sering membuat kita lupa. Nah, sebagai anak-anak muda, ya kita perlu untuk terus-menerus diingatkan. Nah, makanya ketika kita hadir di gereja begitu ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kembali mengingatkan jemaat itu untuk menyadari ya bagaimana sesungguhnya Natal itu sendiri bagi setiap kita. Nah, ini yang penting supaya apa? Kita jangan sampai menjauhkan diri nih dari pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya apa? Di situ kamu dan saya kembali diingatkan akan makna sesungguhnya daripada Natal. Jangan sampai fokus kita ya itu beralih. Dunia dengan segala kegemerlapannya menawarkan itu semua. Itu teknik marketing lah, Andrew. Iya Pak, betul. Iya Pak, bener juga ya Pak. Oke, berarti ya guys nih teman-teman yang lagi nonton ini, berarti kalau Natal ini kita nggak apa-apa nih hype-hype, wah ada tradisi ini, kita lihat pohon Natal, makan-makan, nah itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita jangan pernah lupa dengan apa perbuatan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita semua diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena itu kita bisa menggunakan hari Natal untuk kembali mengingat kuasa Tuhan, ya kan? Betul, betul sekali. Nah teman-teman,
tadi kan kita udah selesai nih bahas makna dari Natalnya itu sendiri. Gue mau tahu dong, kalau menurut kalian simbol Natal yang paling terkenal ini yaitu pohon Natal, artinya apa sih? Coba dari Kay dulu. Waduh, mungkin gue udah terlalu biasa kali ya lihat pohon Natal sampai gak mikirin segitu dalamnya. Tapi mungkin pas gue kecil tuh gue selalu mikir pohon Natal tuh cuman biar ada kado di bawahnya. Gue cuma mikir gitu doang, gue gak mikir artinya sih. Kalau Manda, lo mikirnya gimana? Pohon Natal. P. Pohon. N. Natal. Pohon Natal ya pohon Natal. Emang apa lagi? Emang harus dipikirin apa Dikira filosofikalnya ya ada pohon Natal ya? Pohon Natal gitu. Kalau Soalnya kalau buat gue sendiri tuh pohon Natal identiknya dengan warnanya, lampunya, sama biasanya ada hiasan bintang kayak kan di atasnya kan. Kalau menurut gue sendiri warna hijaunya itu menunjukkan kehidupan, karena di Natal itu kan filosofis. Filosofis. di bulan-bulan Natal itu bulan dimana kelahiran Tuhan Yesus ya kan. Sang juru selamat itu lahir atau mulai kehidupannya di dunia ini. Sedangkan kalau dari bintangnya sendiri itu ngingetin gue sama, ingat gak cerita Natal yang orang Majus kenapa bisa tahu? Oh iya iya. Ada hafal, Tuhan Manda. Yesus lahir. Apa? Emas kemenyan? Emas kemenyan. Iya. Jadi kan orang Majus itu tahu bahwa Tuhan Yesus telah lahir dari bintangnya kan. Jadi mungkin itu kali ya arti dari bintangnya. Nah, tapi udahlah, daripada kita makin ngawur, kita langsung tanya aja sama ahlinya. Ayo Pak lu. Jadi benar tuh seperti yang Andrew tadi bilang ya ke kita bahwa lambang dari pohon Natal itu lambang kehidupan begitu ya. Pohon cemara tadi yang hijau tadi sepanjang masa. Cuma ketika kita berpikir tentang pohon Natal itu kapan dibawa ke dalam tradisi Kristen ya, itu banyak sekali perdebatan yang ada. Ya, ada yang menganggap bahwa ketika pohon Natal hadir di gereja itu merupakan bagian daripada tradisi kafir yang dipakai di dalam gereja. Nah, ada juga cerita di abad yang ke-16 begitu, ya di era Martin Luther begitu ya. Dikatakan bahwa Martin Luther satu hari itu jalan-jalan ke hutan begitu ya, di tengah malam. Ketika dia jalan di hutan, waktu dia lihat ke langit dengan bintang-bintang yang gemerlap di bawah pohon cemara, itu begitu bagus sekali begitu ya. Dan kemudian Martin Luther punya ide untuk membawa pohon cemara itu ke rumah. Karena dilihat pohon cemara itu juga melambangkan kehidupan, sama seperti Kristus yang juga melambangkan kehidupan. Nah, bintang-bintang tersebut digantinya dengan lilin-lilin yang melambangkan bahwa kita itu harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Nah, seperti itu. Jadi kapan itu dibawa ke dalam kekristenan itu masih perdebatan. Ada yang bilang di abad yang ke-16 juga ya, ketika ada di Eropa bagian utara, pohon Natal itu juga sudah dipakai sebagai bagian daripada kekristenan itu sendiri. Seperti itu. Coba kalau misalnya Martin Luther King, coba kalau misalnya pas masa itu udah ada KFC ya, terus Martin Luther King lagi jalan, wah ada KFC, mungkin simbol Natal kita ayam goreng guys, mungkin aja. Tapi makan mulu tiap tahun. Ini nih yang sering keliru. Waktu saya sebut Martin Luther, orang selalu berpikir Martin Luther King. Oh beda ya. Oh, Padahal beda. Martin Luther King itu Afro-Amerikan. oh Ya, iya, sementara Martin Luther adalah orang Jerman. Jerman, begitu. Oh, ya, iya, jadi iya, beda iya. Manda. Oh iya. Tapi lumayan lah kita dapat informasi baru. Biasanya kita tiap tahun Natal ya dengar cerita Tuhan Yesus. Sekarang kita tahu cerita pohon Natal. Kita ini sebenarnya mitos tentang Natal banyak banget. Ketika berbicara mengenai tanggal daripada Natal itu kapan terjadi, kenapa kok dikasih gelar Santa? Gift dari Natal yang paling benar itu tuh sebenarnya apa sih? How can we become the best Christmas present? If we give our best to everyone.